Oke guys, kita akan masuk ke dalam pembahasan soal dari materi kesetimbangan dan elastisitas. Supaya kita makin jago nih cara menggunakan prinsip-prinsip kesetimbangan. Oke, kita mulai dari yang part pertama dulu nih ya. Ini tentang batang di suatu bidang miring. Ya, jadi kita punya di sini ada batang homogen yang warna oranye ini. Dia punya massa dan panjang tertentu dan dia disangga oleh engsel secara tegak lurus pada suatu bidang miring. Jadi di titik B ini nih, batang ini disangga dengan engsel di bidang miring. Dan ini tegak lurus tuh ya. Ini bidang miringnya punya sudut 10 derajat. Lalu batang ini juga disangga oleh sebuah tali di titik A. Ini disangga ke bidang miring dan membentuk sudut 35 derajat. Oke, dan panjang AB 2 meter. Jadi titik A itu titik ditempatkannya tali ya. Sedangkan panjang batangnya sendiri 2,5 meter. Oke, kita mulai dari yang A. Tentukan bisa tegangan tali pada kondisi seperti ini. Jadi pada kondisi setimbang ini berapa tegangan tali di sini nih ya. Oke, berarti kita perlu apa? Kita harus gambarkan gaya-gaya yang ada supaya kita bisa analisis satu persatu. Jadi kurang lebih gaya-gayanya akan seperti ini. Jadi batang punya berat, karena dia punya massa ya, dia punya berat W, dan itu letaknya ada di pusat massa batang. Jadi di tengah-tengahnya ini nih, di titik C misalnya. Lalu tentu ada tegangan tali, karena dia dipasang dengan tali, T. Lalu karena dia dipasang engsel di titik B, di bidang miring ini nih, maka ada dua gaya ya. Kita anggap ada dua gaya. Ada gaya yang vertikal, FV, dan ada gaya yang horizontal, FH. Dengan arah seperti ini. Nah, ini sebenarnya arah kita rada salah nih ya, yang FH. Harusnya bukan ke kanan, karena si T ini udah ke kanan. Kalau kedua gaya ini sama-sama ke kanan, nggak akan setimbang. Harus ada nyeimbangin kan ya, kanan dan kiri. Jadi harusnya FH ini arahnya ke kiri. Nah, ini dia kira-kira ya, FH-nya ke kiri. Oke, sekarang kita akan masuk, kita harus menentukan tegangan tali. Kita punya tiga gaya kita nggak tahu ya, ada T, FV, sama FH. Ini cuman kita tahu itu W. Nah, oke, berarti gini caranya paling gampang. Kita langsung terapkan sigma tau sama dengan 0, jadi kesetimbangan torsi di titik B. Jadi pilih porosnya di titik B. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu ngitung torsi oleh kedua gaya engsel ini. Jadi sisa kita ngitung torsi oleh W dan oleh T. Otomatis karena W-nya udah tahu, pasti T-nya ketemu. Gitu ya caranya. Jadi ini bakal sederhana nih harusnya. Oke, jadi kita pilih rumusan ini, sigma tau sama dengan 0 di titik B ya. Berarti kita hanya perlu ngitung torsi dari W dan torsi dari T. Jadi nanti torsi dari W plus torsi dari T itu harus sama dengan 0. Sekarang masing-masing kita harus cari ini ya. Torsi oleh W dulu. Berapa torsi oleh gaya berat. Dengan poros di sini. Oke, ini karena gambarnya terlalu kecil, kita akan zoom di sini nih ya. Di bagian sini, sekitaran titik C ini akan di zoom. Nanti akan seperti ini nih. Jadi kita fokus ke bagian batang yang dekat-dekat C aja. Sebenarnya batangnya mah nyampe atas ya, tapi kita fokus di bagian sini-sini aja. Nah, kita lihat di sini W, kita seperti biasa kita perpanjang gayanya kan, berarti kita perpanjang gayanya, lalu tarik dari perpanjangan gaya ini ke si porosnya secara tegak lurus. Jadi ini diperpanjang, dapat garis warna biru, lalu tarik tegak lurus ke poros B. Jadi yang warna ini nih, warna merah ini. Jadi dengan demikian nanti W dikali EB. Itu torsinya oleh W. Sekarang kalau dilihat dari tandanya, kalau porosnya di sini, maka W cenderung muter searah jarum jam. So di berlawanan jarum jam, jadi positif. Sekarang kita lihat EB itu apa? Berdasarkan segitiga CEB, EB itu berarti BC dikali kosinus 80 derajat ya. Jadi ini W dikali BC dikali kosinus 80 derajat. Kenapa bisa 80 derajat sekarang? Karena dari sini nih, ini kan 10 derajat ya. Terus ini huruf Z nih, ini nih. Ini membentuk pola huruf Z. Jadi sudut yang ini nih, yang ini 10 derajat. Terus karena si batang ini tegak lurus terhadap si bidang miring, berarti ini 90 min 10 derajat, 80 derajat jadinya gitu ya. Sekarang W itu apa? W itu kan M kali G, terus BC-nya apa? BC karena C ini ada di tengah-tengah batang, jadi setengah L. Setengah L, L itu panjang batang ya maksudnya, dan dikali ini cos 80 derajat. Oke, ini torsi dari si gaya berat batang. Sekarang kita ngitung torsi dari si tegangan tali. Torsi oleh T. Nah, kalau yang T ini enaknya kita urai aja. T-nya kita urai jadi seperti ini nih. Jadi ada yang cos, T cos 55 derajat. Ini menuju si poros. Dan ada yang T sin 55 derajat. Ini tegak lurus. Nah, kenapa 55 derajat?
Ini bisa dilihat dari segitiga BAD. Karena di sini siku-siku ya, ini tegak lurus nih si batangnya. Ini 35, berarti nanti bisa dapat ini 55 derajat. Gitu ya. Jadi nanti tadi kita urai, ada yang T-cos, ada yang T-sin. Dan yang T-cos karena dia tadi kalau dipanjangin nyentuh si poros, torsinya 0. Nggak usah kita hitung. Kita langsung aja hitung dari T-sin 55 derajat. Jadi torsinya itu hanya dari T-sin 55 derajat. Dikali sama jaraknya jadi ya, karena udah tegak lurus. Jaraknya itu AB. Nah, tandanya ini kalau kita lihat, tegangan tali itu cenderung muter si batang secara jarum jam kalau porosnya di B. Jadi ini minus. Gini nih ya. AB-nya berapa? 2 meter, udah tahu. Tinggal digabungin nanti ini ke rumus ini nih ya. Berarti jadi kayak gini nih ya. Torsi W yang ini, torsi tegangan tali yang ini sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal pindah ruas saja, nanti dapat T-nya ya. Itu nanti sama dengan setengah MGL cos 80 derajat dibagi AB sin 55 derajat. Dan ini kita udah tahu semua angka-angkanya ya. Kita punya massa batang berapa? 20 kilo. Ini G-nya, lalu L-nya, panjang batangnya 2,5 meter. Terus ini sudut-sudutnya udah ada. Nanti kita akan dapat angka sekian, 25,97 Newton. Gitu ya. Jadi kita langsung dapat tegangan tali pada kondisi setimbang dengan kasus seperti ini. Oke, jadi kita nggak perlu ninjau sigma F sama dengan 0 karena kita nggak butuh si gaya engselnya. Sekarang yang B nih, tentukan sudut theta maksimum yang dibentuk tali pada bidang miring. Jadi sudut yang ini nih, supaya apa? Supaya tidak melebihi ini nih, 200 Newton. Karena katanya di sini tali tidak dapat menahan tegangan lebih dari 200 Newton. Jadi kita pengen sudutnya jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti melebihi 200 Newton, tegangan talinya nanti jadi putus talinya. Nah, coba kita lihat ya. Ini berarti sama persis caranya. Cuma bedanya di sini, ini bukan 35 derajat. Tapi nanti ini jadi theta. Jadi secara umum ya kita hitungnya. Jadi sekarang ini diganti dengan sudut theta. Jadi yang ini 90 derajat min theta. Oke, sekarang sama persis nih rumusannya. Jadi kita akan peroleh hasil yang seperti ini. Cuma nanti dibedakan. Pertama ini tetap ya. Kalau sinus 80 derajat, kan ini dari si bidang miringnya 10 derajat. Jadi ini nggak berubah, yang berubah yang ini nih. Ini berarti nanti jadinya 90 derajat dikurang theta. Nah, gini kan ya. Dan sinus 90 derajat min theta, kita tahu cara trigonometri itu nanti hasilnya cosinus theta. Gini nih ya. Jadi nanti ini jadi T cos theta dikali AB. Dan T-nya berarti nanti jadi T max ya. Sekarang yang kita cari itu theta-nya, bukan T-nya. Jadi dibalik, ini berarti nanti cosinus theta itu nanti akan sama dengan setengah MGL cosinus 80 derajat dibagi dengan AB T max. Ya nanti ini tinggal pakai kalkulator aja karena kita udah tahu semuanya. T max-nya ini masukin itu yang ini 200 Newton. Nanti pakai kalkulator kita akan peroleh theta-nya itu harus sama dengan 83,9 derajat. Jadi ini maksimum nih. Talinya maksimum, sudutnya sekian. Berarti talinya dipasang di sekitar sini nih. Kalau terlalu dekat ke batang nanti tegangannya akan melebihi 200 Newton dan dia akan putus. Gitu ya. Jadi modalnya hanya kesetimbangan torsi. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini cukup membantu dalam hal mengerti lebih lanjut kesetimbangan. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.